Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Waqna. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai keutamaan Al-Quran. Marilah kita buka diskusi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, diskusi kita adalah mengenai keutamaan Al-Quran. Ada dua hal yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai Al-Quran dan juga keutamaannya ya. Nah, Al-Quran ini sudah sangat sering kita baca dan memang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan di dalam sholat sekalipun kita memang wajib untuk membaca Al-Quran, terutama yaitu surat Al-Fatihah. Baiklah, kita lihat dulu apa yang dimaksud secara bahasa mengenai pembahasan kita. Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan atau bisa juga yang dibaca. Sedangkan secara luas dapat kita artikan bahwa Al-Quran itu adalah satu kalam atau kalam-kalam Tuhan atau wahyu yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada kita sebagai umatnya. Nah, tentu ada fase di mana Al-Quran itu diturunkan ataupun cara-cara mengumpulkan Al-Quran itu di masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika satu wahyu turun, maka Rasulullah langsung mengkalamkannya, menyampaikannya kepada para sahabat, dan kemudian sahabat pun langsung menghafalnya, dan sebagian lagi menuliskannya di ini ya, ada yang di di kulit-kulit hewan pada masa itu ya, atau di mana yang bisa tempat untuk menulis, untuk menyimpan kalam-kalam Allah. Nah, para sahabat pada masa itu tentu akan menuliskan kalam-kalam ataupun wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran itu kalau hanya dihafal maka dia akan hilang. Ketika seorang meninggal maka Al-Quran itu akan hilang kalau tidak diwariskan kepada istilahnya ini ya, orang yang di kemudian. Nah, di masa Rasulullah sebenarnya Al-Quran itu sudah dikumpulkan tetapi belum dijadikan menjadi satu mushaf. Maka pada khalifah yang pertama dimulailah Al-Quran itu dikumpulkan hingga kepada khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, dan khalifah yang keempat. Al-Quran itu dibukukan, dijadikan satu panduan bagi umat Islam supaya Al-Quran itu tetap terjaga hingga akhir masa. Seperti yang kita baca pada saat sekarang ini adalah merupakan Al-Quran yang bertuliskan istilahnya itu adalah Utsmani. Karena pada Khalifah Utsman Al-Quran itu dijadikan sebagai mushaf. Nah, sahabat Taubi, di masa Rasulullah, kalam-kalam ataupun wahyu itu tentu langsung menyampaikannya dan juga menyampaikan makna tersirat apa yang diterimanya, apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Hingga pada satu masa ditanyalah
istri beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Artinya Rasulullah itu sama dengan Al-Quran, baik dia dalam keadaan apapun, di dalam dirinya Al-Quran itu sudah betul-betul tertanam di situ ya. Nah lantas apakah yang menjadi keutamaan dari Al-Quran itu? Sahabat Tobi ketika bicara mengenai keutamaan pasti namanya itu adalah ganjaran itu atau hadiah yang akan diterima gitu ya, biasanya gitu. Nah, bahwasanya setiap satu huruf dari Al-Quran yang dibaca, Allah pasti memberikan nur di dalamnya, di mana ketika dibaca satu huruf saja pun dia akan memberikan nur yang memancar, mengalir kepada siapapun yang membacanya. Tetapi kan itu baru tahap membaca saja pun sudah Allah alirkan nurnya. Nah, tapi apakah nur yang tadi yang didapatkan oleh si pembaca itu hanya berhenti di situ aja? Nah, ini adalah masih termasuk di dalam jebakan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang mau kita ambil di sini adalah di samping kita membacanya mendapatkan nur, tapi juga kita mesti mengerti rahasia apa yang ada di dalam masing-masing huruf, masing-masing ayat, masing-masing surah di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai satu hadis Nabi yang berbunyi, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahabat Tobi, sebaik-baik kalian. Di sini yang menjadi subjek atau pelakunya adalah manusia, di mana manusia itu Allah anugerahkan kemampuan untuk mengemban amanah-amanah dari Allah. Untuk apa? Untuk menjadi seorang khalifah fil ardi. Tapi tentu ada jalan yang harus ditempuh oleh si manusia ketika amanah itu diberikan. Nah, disinilah amanah itu yang diberikan kepada manusia itu adalah wajibnya belajar mengenai Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu pada hakikatnya adalah membuka rahasia-rahasia diri manusia, pada sisi johir maupun pada sisi batin. Secara johir berarti dengan belajar apa yang telah diwariskan Rasulullah, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan tentunya sebagai jalan kembali kepada Allah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan taubat. Karena manusia perlu petunjuk, aturan atau hukum untuk bersosialisasi atau hablum minan nas. Itulah makanya Al-Quran itu diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sebagai aturan ataupun hukum-hukum yang harus diterapkan ketika bersosialisasi. Sedangkan pada sisi batin manusia mesti paham bahwa di dalam dadanya telah Allah letakkan rahasia-rahasia Al-Quran yang harus dipelajari, dengan kata lain tersambung kepada si penerima wahyu pertama, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dengan belajar Al-Quran dan makna tersirat yang ada di dalamnya, memudahkan manusia untuk tersambung kepada Allah dan tentunya melalui kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Taubi, belajar Al-Quran dan mengamalkannya sama perlunya. Karena Al-Quran itu ibaratkan nur-nur yang mengalir. Ketika kalam-kalam Allah disampaikan, maka sisi rahasianya akan semakin terbuka. Karena pada hakikatnya, Quran ketika disampaikan, pada intinya adalah membongkar rahasia Quran yang ada pada diri manusia. Siapa yang bisa membaca atau iqra terhadap Al-Quran atau kitab yang ada pada sisi batin dirinya,
maka akan memudahkannya tersambung kepada Allah. Mengajarkan atau menyampaikan Al-Quran secara khusus adalah kepada diri yang penuh dengan hijab dan kelalaian, sebagai reminder Allah kepada manusia. Sahabat Tobi, Al-Quran Allah turunkan melalui sang kekasih Rasulullah Muhammad SAW, di mana inti dari Quran itu Allah letakkan di dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, dan darinya alam semesta beserta isinya mengalir dan terus mengalir bagaikan nurullah yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Makna tersirat Al-Quran itu akan terbuka bila yang menyampaikan manusia yang hidup, yang tersambung kalbunya ke Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia untuk kembali kepadanya, taubat. Yang kedua, belajar, memahami dan mempraktekkan Al-Quran itu wajib dan bahkan menjadi kebutuhan bagi manusia untuk membongkar sisi kelalaian dan hijab pada diri manusia. Menyampaikan atau mengajarkan Al-Quran pada hakikatnya mengajari diri atau membuka rahasia diri, karena ini bahagian dari amanah yang mesti disampaikan, dan dari belajar dan menyampaikan nur Allah mengalir nurun ala nurin, yang pada akhirnya husnul khatimah. Yang ketiga, keutamaan Al-Quran akan diberikan kepada siapapun yang belajar untuk mengetahui rahasia Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Untuk memahami Al-Quran tentu wajib kepada manusia yang hidup, sedangkan referensi lain seperti buku, YouTube dan lainnya hanya sebagai pendukung pengetahuan. Sahabat Tobi, segala silap dalam penyampaian mohon kiranya untuk dimaafkan, dan kepada Allah jua kita minta tolong dan minta ampun. Marilah kita tutup diskusi kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bissawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan referensi ini bisa disimak ataupun dilihat di dalam Tobi My ID, insya Allah akan membahas mengenai rahasia daripada Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.